Kali ini saya akan berbagi kisah tentang seorang nenek tua miskin yang bersahabat dengan ular piton raksasa. Mereka saling merawat dan membantu. Yang mendengar cerita ini pasti menangis. Dan inilah cerita bagaimana mereka bisa bersahabat. Nenek Kuci adalah seorang wanita tua yang menjalani hidup sederhana sebagai pemulung di sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Setiap pagi, ia berkeliling dari rumah ke rumah, mengumpulkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Dengan karung besar di pundaknya dan tongkat tua yang membantunya berjalan, ia menelusuri jalanan berbatu di desa tersebut. Meski pekerjaannya mulia karena membantu mengurangi sampah, banyak warga yang memandang rendah dirinya. Mereka menganggap Nenek Kuci sebagai simbol kemiskinan dan kesia-siaan. Anak-anak sering menejeknya di jalan, sementara orang dewasa menghindarinya dengan tatapan sinis. Setiap malam, ia kembali ke rumah kecil yang hampir runtuh di pinggir desa, mencoba menenangkan diri meski hatinya terluka oleh perlakuan warga. Setiap hinaan yang diterima Nenek Kuci menjadi beban berat di hatinya. Ia sering bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini, sendirian dan diremehkan. Meskipun pekerjaan memulung memberikan sedikit uang untuk makan sehari-hari, Nenek Kuci merasa keberadaannya di desa itu tidak dihargai. Setelah bertahun-tahun mencoba bertahan dengan kesabaran, akhirnya ia merasa cukup. Suatu malam yang dingin, dengan air mata mengalir di pipinya, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Dengan membawa beberapa pakaian lusuh dan peralatan seadanya, Nenek Kuci melangkah menuju hutan yang gelap dan lebat. Ia berharap bisa menemukan kedamaian di sana, jauh dari cemoohan dan pandangan penuh kebencian yang selama ini menyakitinya. Dengan perut yang mulai keroncongan, Nenek Kuci melangkah lebih jauh ke dalam hutan yang semakin gelap. Perjalanan itu terasa berat bagi tubuh tuanya yang ringkih, tapi tekadnya untuk menemukan kedamaian membuatnya terus maju. Ia sesekali berhenti untuk mengumpulkan daun-daunan dan buah-buahan kecil yang ia temukan di sepanjang jalan. Meski jumlahnya tidak banyak, setiap gigitan terasa getir, tetapi cukup untuk menahan rasa lapar yang menghantui. Angin hutan yang dingin menerpa wajahnya, membawa aroma dedaunan basah dan tanah yang lembab. Dengan sisa tenaganya, Nenek Kuci menenangkan diri, mencoba menerima bahwa hutan ini kini menjadi rumah barunya. Tak ada suara manusia, hanya kicauan burung malam dan desiran angin di antara pepohonan yang tinggi menjulang. Ketika malam tiba, gelap menyelimuti hutan dengan cepat, menyisakan hanya secercah cahaya bulan yang menembus celah dedaunan. Rasa lelah mulai merambat ke seluruh tubuh Nenek Kuci. Kakinya yang pegal nyaris tak mampu melangkah lebih jauh. Ia mencari tempat yang cukup aman untuk beristirahat. Di bawah sebatang pohon besar, ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering yang berserakan di tanah. Dengan tangan gemetar, ia menyusun ranting-ranting itu menjadi sebuah gubuk kecil, cukup untuk melindunginya dari embusan angin malam. Meski sederhana dan rapuh, gubuk itu menjadi tempatnya berlindung. Nenek Kuci meringkuk di dalamnya, berusaha menghangatkan diri dengan kain lusuh yang ia bawa. Sambil memandang langit malam yang dipenuhi bintang, ia menarik napas panjang, menenangkan pikirannya. Di tengah dinginnya malam, ia berbisik kepada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa esok akan membawa harapan baru di tengah hutan yang sunyi ini. Dalam tidurnya yang gelisah di bawah gubuk sederhana dari ranting-ranting pohon, Nenek Kuci terlempar ke dalam mimpi yang aneh namun begitu nyata. Ia merasa seperti sedang berjalan di tengah hutan yang gelap dan lebat, dengan kabut tipis melayang di udara. Suara angin yang berdesir di antara dedaunan terdengar seperti bisikan-bisikan misterius yang memanggil namanya. Langkah-langkah kecilnya membawa ia semakin dalam ke jantung hutan. Di sana, ia melihat sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit, dengan cabang-cabang yang seolah membentuk mahkota yang kokoh. Namun, pandangannya segera tertuju pada sesuatu yang lebih mencolok. Seekor ular piton raksasa melingkar di batang pohon tersebut. Ular itu memiliki tubuh yang sangat besar dengan sisik yang berkilauan di bawah cahaya redup, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ular itu menatap langsung ke arah Nenek Kuci, dan meskipun ia merasa takut, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Mata ular itu seakan-akan berbicara, memohon pertolongan dari kesakitan yang tak terlihat. Ular tersebut tidak menggeliat atau menunjukkan tanda-tanda ancaman, melainkan tampak lemah dan tak berdaya. Suara gemuruh lembut keluar dari tubuhnya, seperti keluhan yang dalam dan menyayat hati. Saat Nenek Kuci mencoba mendekat untuk memahami apa yang sedang terjadi, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, mimpi itu terhenti.
Nenek kuci terbangun dengan napas tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia meraba dadanya yang berdebar keras. Bingung dengan mimpi itu, matanya melirik keluar gubuk, memandangi gelapnya hutan yang sunyi. Apa arti semua ini? Gumamnya pelan, masih merasa bahwa tatapan mata ular itu terus menghantuinya bahkan setelah ia terjaga. Pagi tiba dengan cahaya matahari yang nyaris tak mampu menembus kabut tebal yang menyelimuti hutan. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Tetapi nenek kuci tahu ia harus segera bangun dan mencari makanan. Perutnya keroncongan setelah hanya memakan sedikit daun-daunan malam sebelumnya. Dengan langkah pelan, ia menyusuri hutan. Matanya tajam mencari sesuatu yang bisa dimakan. Di beberapa semak, ia menemukan daun-daun hijau yang tampak segar. Ia juga melihat beberapa buah liar yang menggantung rendah di dahan, yang kemudian ia petik dan masukkan ke dalam kantong lusuhnya. Meski hasilnya tidak banyak, itu cukup untuk memberinya tenaga untuk melanjutkan perjalanan hari itu. Saat berjalan lebih jauh ke arah yang belum pernah ia tempuh sebelumnya, pandangannya tertuju pada sebuah gua yang besar dan gelap di kejauhan. Mulut gua itu terlihat seperti celah raksasa yang menganga di antara tebing-tebing berbatu. Aura tempat itu terasa aneh, membuat bulu kuduk nenek kuci berdiri. Ia berhenti sejenak, mempertimbangkan apakah ia harus mendekat atau menjauh. Tiba-tiba, suara gaungan rendah menggema dari dalam gua. Suara itu dalam, serak, dan penuh kesakitan, seperti jeritan makhluk yang sedang menderita. Jantung nenek kuci berdegup lebih cepat. Rasa takut mulai merayap di pikirannya. Tetapi ada juga dorongan kuat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan langkah kecil yang hati-hati, ia mendekati mulut gua, mencoba menenangkan dirinya. Apa yang ada di sana? Gumamnya pelan. Sementara suara gaungan itu terus terdengar, semakin jelas dan menyayat hati. Dengan hati yang berdebar, nenek kuci mengumpulkan seluruh keberaniannya dan melangkah masuk ke dalam gua yang gelap. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab, bercampur dengan aroma tanah basah dan lumut yang menempel di dinding. Kegelapan membuat langkahnya ragu, tetapi suara gaungan yang semakin jelas memaksanya terus maju. Cahaya pagi yang tipis dari mulut gua hanya mampu menyinari sebagian kecil jalur masuk, sehingga nenek kuci harus meraba-raba dinding gua untuk menjaga keseimbangan. Dengan mata yang berusaha menyesuaikan diri dengan gelap, ia melangkah lebih dalam. Sementara suara makhluk yang kesakitan terus terdengar, kini bercampur dengan desis lemah yang menggetarkan udara. Ketika ia sampai di ruangan gua yang lebih terbuka, pandangannya tertuju pada sosok besar yang melingkar di tengahnya. Nenek kuci tertegun. Napasnya tertahan saat ia menyadari bahwa sosok itu adalah seekor ular piton raksasa, sama persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Ular itu tampak lemah. Tubuhnya penuh dengan luka menganga yang mengeluarkan darah. Sisik-sisiknya yang besar terlihat kusam, dengan bekas goresan dan memar seperti habis tertimpa batu besar. Mata ular itu, yang dalam mimpi memancarkan kesedihan, kini menatap langsung ke arah nenek kuci, penuh rasa sakit dan permohonan. Suara gaungan itu berasal dari ular yang menahan luka-lukanya. Nenek kuci berdiri terpaku, hatinya bergetar antara takut dan iba. Makhluk sebesar ini, bagaimana ia bisa terluka begitu parah? Pikirnya. Perlahan-lahan, ia mendekat, meski tubuhnya gemetar. Desis lemah ular itu seperti menuntunnya, seolah meminta bantuan yang hanya ia sendiri yang bisa memberikannya. Dengan napas tertahan, nenek kuci melangkah lebih dekat ke arah ular piton raksasa itu. Tubuhnya yang kecil terasa kerdil di hadapan makhluk besar yang melingkar lemah di lantai gua. Ia tahu, satu gerakan salah bisa saja membuat dirinya dalam bahaya. Tetapi tatapan mata ular itu memancarkan sesuatu yang berbeda. Bukan ancaman, melainkan permohonan. Suara desis pelan terdengar dari tubuh ular, seperti ekspresi kesakitan yang ia tahan. "Hei ular," nenek kuci berkata dengan suara lembut, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Bolehkah aku membantumu?" Ia menunggu, jantungnya berdebar keras. Lalu, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Mata ular itu mulai berair. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya, seperti sebuah jawaban penuh kepercayaan. Hati nenek kuci bergetar. Meski tubuhnya gemetar, ia tahu bahwa ular itu memberikan izin kepadanya. Nenek kuci segera bergegas keluar dari gua untuk mencari daun-daunan obat yang ia tahu dapat membantu menyembuhkan luka. Ia mengumpulkan beberapa daun lebar dengan sifat antiseptik dan beberapa akar yang ia kenali dari pengalaman hidupnya di alam liar. Kembali ke gua,
Ia mulai membersihkan luka ular dengan perlahan, menggunakan air dari genangan di dekat gua. Sisik ular yang besar dan kasar terasa dingin di tangannya, tetapi ia tetap melanjutkan, mengabaikan rasa takut yang sempat menyergapnya. Ular itu tidak bergerak, membiarkan nenek kuci bekerja. Setiap goresan dan memar ia balut dengan hati-hati menggunakan daun-daunan tersebut. Waktu terasa berjalan lambat, tetapi setelah beberapa saat, ular itu mulai terlihat lebih tenang. Desisnya melemah, seperti tanda rasa lega. Dari saat itu, sebuah ikatan terjalin di antara mereka. Nenek kuci, yang sebelumnya dianggap hina oleh manusia, menemukan sahabat sejati di tengah hutan. Seekor ular piton raksasa yang mengajarinya arti kepercayaan dan kesetiaan. Hari-hari berikutnya menjadi awal kehidupan baru bagi nenek kuci di hutan. Bersama ular piton raksasa yang kini menjadi sahabatnya, ia menjalani hari-hari dengan penuh kedamaian. Setiap pagi, ular itu menggeliat keluar dari gua, menemani nenek kuci mencari makanan di sekitar hutan. Dengan tubuh besarnya, ular itu sering membantu dengan cara yang tak terduga, menggiring hewan-hewan kecil seperti ayam hutan atau kelinci ke arah nenek kuci, yang kemudian menangkap mereka untuk dimasak. Tak hanya itu, ular tersebut juga menunjukkan tempat-tempat di mana buah-buahan liar tumbuh lebat, memudahkan nenek kuci mendapatkan makanan segar. Kehadiran ular itu membuat nenek kuci merasa lebih aman dan terlindungi di tengah hutan yang sebelumnya tampak asing dan penuh misteri. Setiap malam, setelah hari yang penuh kegiatan, nenek kuci duduk di depan gua bersama ular piton yang melingkar di dekatnya. Ia sering berbicara kepada ular itu, seolah makhluk besar itu benar-benar memahami setiap kata yang ia ucapkan. "Kau tahu, selama ini aku selalu sendirian," kata nenek kuci suatu malam, sambil memandang ke arah langit yang dipenuhi bintang. "Tapi sekarang, aku merasa hidupku lebih berarti." Ular itu menatap nenek kuci dengan mata besar dan tenangnya, seperti memberi jawaban tanpa kata-kata. Kebahagiaan yang nenek kuci rasakan adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bahkan saat tinggal di desa, persahabatan dengan ular piton raksasa itu tidak hanya mengisi kesepian yang selama ini menghantuinya, tetapi juga memberi makna baru pada hidupnya. Sebuah hubungan yang tulus dan saling melengkapi di tengah alam liar. Suatu pagi yang cerah, seorang pria dari desa memutuskan untuk masuk ke hutan. Ia adalah seorang petani yang sering mengumpulkan kayu bakar untuk keperluan sehari-hari. Dengan kapak di tangan dan tali di bahunya, ia berjalan menyusuri jalur kecil yang sudah biasa ia lewati. Namun, kali ini ia melangkah lebih jauh dari biasanya. Tertarik oleh banyaknya pohon tumbang yang terlihat menjanjikan untuk dikumpulkan. Saat ia memotong beberapa cabang besar, tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik dari arah semak-semak di depannya. Penasaran, ia mengintip melalui celah daun, dan pandangannya langsung tertuju pada sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di hadapannya berdiri nenek kuci. Wanita yang selama ini dianggap aneh oleh warga desa. Namun, yang benar-benar membuatnya merinding adalah ular piton raksasa yang melingkar di dekat nenek kuci. Ukurannya luar biasa besar, dengan tubuh tebal yang tampak seperti batang pohon tua. Warga itu tidak berani mendekat. Tubuhnya gemetar, dan napasnya terasa sesak karena ketakutan. Dalam pikirannya, ia yakin bahwa ular sebesar itu adalah makhluk berbahaya, bahkan mungkin mistis. Dengan hati-hati, ia melangkah mundur, memastikan untuk tidak membuat suara yang dapat menarik perhatian ular tersebut. Begitu ia merasa cukup jauh, ia berlari sekuat tenaga keluar dari hutan, meninggalkan semua kayu bakar yang telah ia kumpulkan. Sesampainya di desa, ia langsung mengumpulkan beberapa warga dan menceritakan apa yang dilihatnya. "Aku melihat nenek kuci di hutan bersama ular piton sebesar pohon kelapa," teriaknya dengan nada panik. Ceritanya membuat gempar desa. Banyak yang langsung merasa takut, sementara beberapa lainnya merasa penasaran. Dengan cepat, warga mulai berkumpul, membawa alat-alat seperti parang dan tombak, bersiap menuju hutan untuk menangkap ular yang mereka anggap sebagai ancaman besar. Kabar tentang keberadaan ular piton raksasa bersama nenek kuci menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Dalam hitungan jam, hampir setiap rumah di desa membicarakannya. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran membuat suasana desa menjadi riuh. Banyak yang memandang ular itu sebagai ancaman besar, tetapi ada pula yang melihatnya sebagai peluang emas. Jika ular sebesar itu kita tangkap, pasti ada kolektor kaya yang mau membelinya dengan harga fantastis, ujar salah satu warga yang dikenal serakah. Ide itu dengan cepat menyebar, memicu ambisi di hati banyak orang.
Mereka membayangkan uang yang bisa didapatkan, yang dapat mengubah hidup mereka dalam sekejap. Tidak peduli ular itu berbahaya atau tidak, bagi mereka, ini adalah kesempatan yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Warga pun mulai berkumpul di alun-alun desa dengan membawa berbagai alat tajam seperti parang, tombak, dan jaring besar. Bahkan, beberapa di antara mereka membawa obor dan tali kuat untuk menghadapi makhluk raksasa yang dibayangkan sangat sulit ditaklukkan. Suasana semakin memanas ketika pemimpin desa, Pak Gino, mencoba menenangkan kerumunan. Kita harus hati-hati, katanya dengan nada tegas. Namun, sebagian besar warga sudah dipenuhi oleh keserakahan. Mereka tidak lagi peduli pada peringatan atau cerita mistis tentang ular raksasa di hutan. Ini bukan soal hati-hati, Pak Gino, ini soal kesempatan besar. Teriak seorang warga, memancing semangat yang lebih besar dari kerumunan. Dalam waktu singkat, kelompok itu siap untuk masuk ke hutan, membawa peralatan seadanya dengan tujuan menangkap ular raksasa yang mereka anggap sebagai tamban emas berjalan. Tanpa menyadari apa yang akan mereka hadapi, mereka bergerak dengan cepat, penuh ambisi, tetapi juga tanpa rencana yang jelas. Setelah berjam-jam berjalan menyusuri hutan, warga desa akhirnya tiba di sebuah area terbuka di mana mereka menemukan ular piton raksasa yang selama ini menjadi perbincangan. Tubuh besar ular itu tampak mencolok di antara pepohonan. Ular tersebut melingkar dengan tenang, tetapi matanya waspada memandangi sekelompok orang yang datang mendekat dengan senjata di tangan. Warga, yang sudah dipenuhi rasa takut bercampur keserakahan, langsung bersiap untuk menangkapnya. Beberapa orang mulai melemparkan jaring, sementara yang lain mengangkat parang mereka, berharap dapat melumpuhkan ular tersebut. Suasana penuh dengan suara teriakan warga yang mencoba mengatur posisi mereka, dan ular itu mulai menggeliat, memberikan tanda perlawanan. Namun, di tengah kekacauan itu, nenek kucing muncul dari balik pepohonan dengan langkah cepat. Wajahnya penuh dengan ketegangan, tetapi sorot matanya menunjukkan keberanian yang tidak tergoyahkan. Ia segera berdiri di antara warga dan ular piton, mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Jangan sakiti dia. Ular ini bukan musuh. Dia sahabatku, serunya dengan suara yang tegas, meski tubuh tuanya tampak lemah di hadapan kerumunan yang marah. Warga yang hendak mendekat langsung terhenti. Mereka saling memandang dengan raut bingung dan tidak percaya. Apa maksudmu, Nek? Bagaimana mungkin ular sebesar ini bisa jadi sahabatmu? Dia bisa saja membunuhmu kapan saja, teriak salah satu warga dengan nada skeptis. Namun, nenek kucing tidak mundur. Dengan penuh keyakinan, ia menjelaskan bagaimana ular itu pernah terluka dan ia merawatnya hingga sembuh. Dia tidak pernah menyakitiku. Justru dia membantuku bertahan hidup di hutan ini. Lanjutnya, kata-kata nenek kucing membuat beberapa warga mulai ragu. Tetapi rasa takut dan keserakahan masih mendominasi hati sebagian besar dari mereka. Pertentangan antara logika dan emosi mulai muncul di antara mereka, membuat situasi semakin tegang. Awalnya, warga sama sekali tidak mengindahkan permohonan nenek kucing. Mereka masih diliputi ketakutan dan keserakahan, memandang ular piton raksasa itu sebagai ancaman sekaligus peluang besar untuk mendapatkan uang. Nenek, kau pasti sudah gila, seru salah seorang warga dengan nada mengejek. Ular sebesar itu, bagaimana mungkin kau bisa menyebutnya sahabat? Dia bisa melilitmu sampai mati kapan saja. Suara tertawa kecil terdengar dari kerumunan, sementara beberapa warga lain mengangguk setuju, menganggap nenek kucing hanya sedang berhayal. Nenek, jangan menghalangi kami. Ular ini lebih baik dijual daripada dibiarkan begitu saja. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan, teriak warga lain, yang tampaknya sudah tidak sabar untuk melumpuhkan ular tersebut. Namun, nenek kucing tidak mundur sedikit pun. Dengan tubuh kurusnya yang renta, ia tetap berdiri di depan ular piton yang melingkar di belakangnya, melindunginya seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Kalian tidak mengerti, katanya dengan suara gemetar tetapi penuh ketegasan. Ular ini tidak pernah menyakiti siapapun. Ketika aku kehilangan segalanya, dia yang menjadi sahabatku. Jika kalian menyakitinya, kalian hanya akan membawa kehancuran, bukan keberuntungan. Beberapa warga mulai merasa ragu, tetapi sebagian besar tetap keras kepala. Jangan sok bijak, Nek. Hutan ini milik kita, dan ular itu juga seharusnya jadi milik kita, balas orang pria dengan nada kasar. Meskipun dihujani ejekan dan kemarahan,
Nenek kucing tetap tidak bergerak dari tempatnya. Ia tahu bahwa ular itu tidak hanya seekor binatang, tetapi juga makhluk yang memiliki jiwa, yang telah menunjukkan kepercayaan dan kasih sayang padanya. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, ia melindungi sahabatnya, meskipun nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Dengan napas yang masih terengah-engah karena berdebat dengan warga, nenek kucing melanjutkan. Kali ini dengan nada yang lebih tenang namun penuh makna. Hutan ini bukan hanya tempat tinggal ular ini, tetapi juga sumber kehidupan kita semua. Pohon-pohon yang kalian tebang tanpa pikir panjang, hewan-hewan yang kalian buru sembarangan, semuanya adalah bagian dari keseimbangan alam. Jika kalian menghancurkannya, suatu hari nanti kalian sendiri yang akan menderita. Kata-kata itu terasa dalam, seolah-olah membawa kebenaran yang tak terbantahkan. Beberapa warga mulai saling pandang, ragu dengan niat mereka sebelumnya. Ular ini adalah bagian dari hutan, sama seperti kita bagian dari desa. Jika kita mengambilnya hanya demi uang, apa yang akan tersisa untuk anak cucu kita nanti? Lanjut nenek kucing. Suasana hening sesaat, dan untuk pertama kalinya, beberapa warga mulai menundukkan kepala, merasa malu atas keserakahan mereka. Perlawanan di hati mereka perlahan dulu digantikan oleh rasa hormat terhadap nenek kucing yang berani membela sahabatnya, bahkan di tengah tekanan besar. Setelah perdebatan yang berlangsung cukup lama, emosi warga mulai mereda. Kata-kata nenek kucing yang penuh dengan ketulusan dan hikmah perlahan menggugah hati mereka. Mungkin nenek benar, ujar seorang warga dengan nada ragu. Ular ini tidak terlihat seperti ancaman. Dia hanya makhluk yang ingin hidup di tempatnya. Ucapan itu memecah kesunyian, mendorong warga lain untuk berpikir lebih dalam. Satu persatu, warga mulai menurunkan senjata mereka. Tidak lagi ada teriakan atau desakan untuk menangkap ular itu. Melihat warga akhirnya menyerah pada niat awam mereka, nenek kucing merasa lega. Ia menoleh ke arah ular piton yang melingkar di belakangnya. Matanya berkaca-kaca. Ular itu perlahan merayap lebih dekat. Tubuhnya yang besar bergerak dengan lembut, menunjukkan rasa percaya yang mendalam kepada nenek kucing. Ular itu melingkar di sampingnya. Kepala besarnya menyentuh tanah seolah-olah sedang memberi hormat. Bagi nenek kucing, itu adalah bentuk ucapan terima kasih yang paling tulus dari sahabatnya. Warga yang menyaksikan momen itu merasa terdiam. Beberapa bahkan mulai merasakan kekaguman terhadap hubungan yang begitu unik antara nenek kucing dan ular piton tersebut. Mungkin kita yang salah selama ini, bisik salah satu warga. Mereka akhirnya meninggalkan hutan dengan hati yang lebih ringan, membawa pelajaran bahwa tidak semua yang besar dan menakutkan harus dianggap sebagai musuh. Sementara itu, nenek kucing dan ular piton tetap di tempatnya, menikmati kedamaian yang kini mereka peroleh setelah perjuangan panjang. Waktu berlalu, dan kehidupan di hutan terus berjalan dalam kesunyian dan keharmonisan. Namun, tubuh nenek kucing yang semakin tua tak lagi sekuat dulu. Udara dingin di hutan, makanan yang seringkali minim, serta kerasnya hidup di alam liar mulai mengambil alih kekuatannya. Langkahnya semakin pelan, dan seringkali ia harus berhenti untuk menarik napas dalam-dalam. Ular piton raksasa yang setia selalu berada di sisinya, menemaninya saat mencari makanan atau sekadar beristirahat di bawah rindangnya pohon-pohon besar. Namun, meskipun ular itu selalu ada untuk membantu, nenek kucing sadar bahwa tubuhnya tak lagi mampu bertahan lama. Suatu hari, ia merasa lelah luar biasa. Dengan langkah tertatih, ia kembali ke gubuk kecilnya, diikuti ular yang melilit perlahan di sampingnya, seolah tahu bahwa sahabatnya sedang dalam kondisi terburuk. Malam itu, dengan tubuh lemah berbaring di atas alas daun yang sederhana, nenek kucing memanggil ular piton yang setia menemaninya. Matanya yang redup menatap makhluk besar itu dengan penuh kasih sayang. "Kau telah menjadi sahabat terbaik yang pernah kumiliki," bisiknya dengan suara pelan, hampir seperti angin. Ular itu melingkar lebih dekat. Kepala besarnya menyentuh lembut tangan nenek kucing, seperti memberikan dukungan terakhir. "Aku tidak punya banyak waktu lagi," lanjutnya dengan napas tersendat. "Tapi aku punya satu permintaan terakhir. Jaga hutan ini. Lindungi desa dari kehancuran. Jangan biarkan keserakahan menghancurkan apa yang telah kita cintai." Mata ular itu tampak berkaca-kaca, dan tubuhnya bergerak pelan, melingkari nenek kucing seperti memberikan perlindungan terakhir. Beberapa saat kemudian, nenek kucing menutup matanya untuk terakhir kalinya. Dengan wajah damai yang penuh kepuasan, ular piton tetap berada di sisinya sepanjang malam, menjaga tubuh sahabatnya seperti janji yang telah ia buat.
memastikan bahwa warisan nenek kuci, cinta pada alam, akan terus hidup di dalam hutan ini. Setelah nenek kuci pergi, ular piton raksasa tetap melanjutkan hidupnya di hutan. Namun, ia tidak lagi hanya menjadi penghuni biasa di sana. Ia kini menjadi penjaga sejati, seperti yang diminta oleh sahabatnya. Setiap sudut hutan dijaga dengan ketelitian yang penuh perhatian. Ketika ada tanda-tanda penebangan liar, ular itu muncul dengan gerakan perlahan tetapi tegas, menakut-nakuti para penebang dengan tubuhnya yang besar dan kehadirannya yang mengintimidasi. Para penebang yang mencoba masuk tanpa izin seringkali lari ketakutan, menyebarkan cerita tentang ular raksasa yang menjaga hutan tersebut. Ular itu tidak pernah membahayakan siapapun tanpa alasan. Ia hanya menjalankan tugasnya, menjaga keseimbangan alam seperti yang dipesankan oleh nenek kuci.